Bismillahirrahmanirrahim. Matan safinatin najah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faslun ay hadza faslun, bermula ini satu fasal. Arkanul Islam khamsatun, bermula rukun-rukun Islam itu khamsatun, yaitu ada 5 rukun. Di situ ada 3 kalimat. Yang pertama arkan, yang kedua Islam, yang ketiga khamsatun. Yang pertama arkan dulu. Arkan itu artinya rukun. Arkan jamak daripada rukun. Ruknun, ruknani, arkan. Rukun itu apa? Rukun itu kalau secara bahasa Arab artinya kawaid atau da'ain atau asas. Bahasa kita Banjar, arti arkan itu artinya pondasi. Nah, jadi pondasi Islam itu 5. Berarti Islam itu seperti bangunan. Setiap bangunan pasti ada pondasi. Mau ada pondasi. Nah, tadi itu juga rukun Islam. Jadi arkan itu makna muradibnya artinya kawaid, da'ain, lawan al-asasu. Asas itu bahasa kita pondasi. Nah, cuma kalau diarti secara syar'an, secara istilahan, arkan itu artinya adalah al-ajza. Al-ajza la yatahaqqaqu maknal Islam illa biha. Yani juzu artinya juzu di situ adalah bahagian Islam. Islam itu secara umum kalau dipecah ya 5. Nah, jadi pecahnya 5. Nah, jadi oleh karena itu ajza namanya, juz'un. Jamaknya ajza, artinya juzu la yatahaqqaqu makna Islam, artinya kada nyata oleh arti Islam itu illa biha, kecuali dengan itu nang rukun nang 5 tadi. Itu kalau secara istilahan, secara syar'an. Berarti ajza itu apa, guru? Ajza itu artinya kewajiban, furud, kewajiban. Jadi arkanul Islam khamsatun, ay wajibatul Islam khamsatun. Berarti kewajiban orang Islam itu 5 aja. 5 aja. Munyata gali nang 5 ni insyaallah surga aja mereka. Amin. Nah, jadi oleh karena itu arkan maknanya 2. Secara bahasa tiham, pondasi. Secara syarak, secara agama, arkan itu artinya kewajiban. Nah, kayak rukun sembahyang juga ketika rukuk sujud itu ngarannya rukun sembahyang, ajza ngarannya. Jadi punya kada rukun itu kada sembahyang. Nah, sama dengan arkanul Islam. Nah, 1 sudah. Yang kedua Islam lah. Islam itu bisa diartikan secara bahasa artinya al-inqiyad. Inqiyad itu artinya taat, tunduk, patuh. Sekalipun inqiyadnya bil qalbi, orang itu masih Islam. Ampun maaf, ada orang kada sembahyang. Mengapa kada sembahyang? Aku jak kulir. Apa penyakit kulir ini ngambil tetangga juga.
Aku tahu aja sembahyang itu wajib. Aku tahu aja sembahyang itu wajib, cuma kulir. Nah, itu sebenarnya orang itu statusnya masih Islam. Islamnya di mana? Ada al-inqiyad bil qalbi, inya kada mengingkari, inya kada mendustaakan kewajiban sembahyang. Nah, lain sama ini. Sembahyang itu wajib. Apalagi wani berucap, apa sembahyang meluasi lubang burit? Adakah orang sembahyang lubang burit meluas? Biar sujud beriman itu bisa keluar daripada agama Islam. Namanya asbab muridah, sebab kafir murtad gara-gara pemuntungan. Mudah kawan menjaga muntung. Amin ya Allah. Jadi oleh karena itu nomor satu al-inqiyad. Jadi al-Islam lugatan al-inqiyad. Nah cuma ulun ada sebutin lagi artinya. Ada arti itu secara syar'an, secara kacamata agama. Tadi kan bahasa. Secara kacamata agama al-inqiyad bil ahkami syar'iyyah. Artinya tunduk patuh lawan hukum-hukum. Itu ada biang. Nah jadi Islam tadi secara syar'an artinya al-inqiyad bil ahkami syar'iyyah. Ada wakil. Jadi ada ulama yang berpendapat Islam itu apa? Islam itu ya wahwal amalu. Islam itu adalah amal. Mengucap 2 kalimat syahadat amal, ya kan? Sembahyang amal, puasa amal, zakat amal, haji amal. Berarti Islam itu wahwal amal. Islam itu amal. Nah, jadi oleh karena itu Islam itu amal. Oleh karena itu ada istilah sama ini. Apa perbedaan antara pisang goreng lawan goreng pisang? Di obat ipin nih. Apa perbedaan pisang goreng lawan goreng pisang? Kalau pisang goreng itu ngaran wadah pisang goreng. Kalau goreng pisang itu gawian kan menggoreng, goreng pisang. Jadi kalau goreng pisang itu gawian. Kalau pisang goreng itu ngaran wadainya. Nah, berbalik pulang ke Islam. Islam ngaran atau gawian? Islam itu pisang goreng atau goreng pisang? Islam itu goreng pisang. Kalau goreng pisang gawian atau pisang goreng. Kalau pisang goreng ngaran. Nah, jadi Islam itu goreng pisang atau pisang goreng? Kenapa di luar? Dapat panggil itu namanya kalau tangan ada boleh. Nah, Islam itu menyampaikan padakan sama lawan pisang goreng, berarti Islam itu ngaran. Munya Islam itu goreng pisang, goreng itu gawian. Berarti Islam itu gawian. Kira-kira yang cocok Islam itu pisang goreng pisang. Yang pas itu adalah goreng pisang, bukan pisang goreng. Islam itu adalah gawian, bukan ngaran. Munya Islam itu ngaran, ya Islam KTP ngarannya. Kan Islam KTP itu ngaran. Jadi punya ada orang tuh berajar Islam sembahyang ada, ya kan? Adalah kira-kira orang Islam sembahyang. Kira-kira, ya kan? Di pauman dia berjuang ada, berasal ada. Alahan pada bulan pertama sampai ke maghrib
lawan masih kubuta, namanya kan kubuta, aku buta, lawan orang-orangnya buta, ini masih merapai berani itu kan kubuta tuh. Nah berarti punya ada orang Islam sembahyang ada, puasa ada, orang puasaan siang jebul rokok. Nah berarti Islamnya Islam KTP, berarti Islamnya Islam goreng, paham? Oleh karena itu Islam itu ada dua, ada Islam tradisional, ada Islam itu rasional. Islam tradisional, Islam keturunan, Islam KTP, belajar ada, hadir ke majelis ilmu ada, ditakuni agama Islam, itu namanya Islam tradisional. Bawa hadir ke majelis ilmu, bawa menuntut ilmu, bawa sembahyang, bawa puasa, bawa baca Quran, itu namanya Islamnya rasional. Jadi ada Islam tradisional, ada Islam rasional, ada Islam KTP, ada Islam itu amal gebian, ada Islam itu pisang goreng, ada Islam itu goreng pisang. Mudah paham? Ulang-ulang. Munya ada orang, rasa diri aja masing-masing. Kadu sama itu orang tuh ya diri kita. Pintar. Arwah mama tuh pintar, arwah abah si itu memandir, dipandir, tadi ikat bulik di rumah makanan ada, datang arwah mama, jir arwah mama abahnya anu bulik ke rumah ada kurang mahadang, iya ada, datang ke rumah, satunya mana orangnya, di orangnya aja, kan bini itu orang ada, bini itu orang. Kan Quran Al-Biunya sama Al-Biu itu arwah mama tuh cerdas, pintu cepat mulai mendengar Quran. Pintu gue nasi tinggal sudah kawan dulu lah. Jadi arwah mama tuh itu ada orang di rumah madang, orang tua anak orang. Nantinya sampai itu dia mengaji. Nanti mengaji itu kita menghendak memperbusakan di diri. Munya ada orang tuh bukan diri kita aja masing-masing, karena diri kita orang. Munya ada orang ya lah, agamanya Islam, cuma kada sembahyang, kada puasa, kada hadir ke majelis ilmu, berarti Islamnya Islam pisang goreng, berarti Islamnya KTP, berarti Islamnya keturunan, berarti Islamnya Islam tradisional. Munya ada orang Islam, agamanya Islam, sembahyang, puasa, hadir ke majelis ilmu, berarti orang itu Islamnya rasional, berarti Islamnya Islam amal, berarti Islamnya Islam ada KTP. Mudah kita Islamnya rasional, karena al-Islam wa huwal amalu ya. Islam itu adalah amal. Nah supaya paham arti Islam. Jadi sekali lagi orang Islam itu orang beramal, sembahyang amal, puasa amal, atau amal. Khamsatun itu 5. Nah, jadi mengapa rukun Islam itu 5? Rukun Islam itu 5. Oh ternyata 5 ini di dalam Syarah Sahih Muslim. Nah 5 ini ternyata bagi 2. Bagi 2. Satu ada namanya humus. Humus itu 1/5. 1/5. Ya kan? 1/5 tambah 1/5 tambah 1/5 tambah 1/5 tambah sama 1/5, 5/5. 5/5 sama dengan 1. Ya kan?
Nah, jadi seperlima. Mengapa seperlima? Karena bagi kan Islam itu kan satu, cuma dipecah 5. Berarti 1 juzu kan ajza, juz'un, juz'anin ajza. Juzunya 5, tihangnya 5, pundasinya 5. Udah paham insyaallah. Kalau dapur, tungkunya berapa dapur? 3. Banyak patah sebutin terbalik pajak. Itu dapur. Nah, itulah Tuhan di kampung tuh tunggu malamnya. Udah guru-guru kita sehat panjang umur. Punya patah tunggu tuh terbalik lawan beres-beresnya. Lawan panci-pancinya. Nah, jadi oleh karena itu berarti 1/5. Nah, unsur 1/5 yang pertama itu rajiun ilallah, itu kembali ke Allah. Mengapa geram? Karena isinya kan tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi ini tauhid. Jadi rajiun ilallah. Nah, berarti sisanya 4. 4 ini disebut namanya arba'atu ahmas. 4/5. 4/5. Jadi 4/5 dengan 1/5. 1/5 ditambah 4/5 sama dengan 5/5. Kan 4 sisanya. Jadi dagingnya arba'atu ahmas. Nah, ini yang 4 ini rajiun ilal abdi, itu kulitnya ke hamba. Sembahyangnya kah, puasanya kah, hajinya kah, zakatnya kah, itu rajiun ilal abdi. Nah, ada juga ulama yang berpendapat yang pertama lah, yang 1/5 pertama itu rajiun ilal roh, bulitnya ke roh kita. Ke roh kita. Layam aku malun wala banun illa man atallah biqalbin salim minasyirki. Mudah hati kita bersih. Jangan ada syirik, jangan ada nifaq, jangan ada fasik. Itu jangan ada dosa sifat mazmumah di hati. Mudah hati kita bersih. Amin ya Allah. Yang paling utama salimnya ane syirki. Oh, ini tauhid ini bulitnya ke roh kita, ke hati kita. Adapun 4 yang sisa, sembahyang, puasa, zakat, haji, itu rajiun ilal badan. Itu 4 ini bulitnya ke Allah. Oleh karena itu al-jannah jannatan, surga itu ada 2, ada surga hati, ada surga badan, ada surga awak, ada surga hati. Karena kita ini murakab itu 2 lapis, ada jasmani, ada rohani. Rohani berhajat kepada iman, ya kan? Sedangkan badan kita berhajat kepada Islam. Cuma mengucap 2 kalimat syahadat itu durian di bibir kayaknya selagi akan datang. Itu mengapa khamsatun jadi 5. Sebutin lagi 2 jadinya. Mengapa 5? Ada perkataan Ibnul Mubarak atau disebut namanya Abdullah bin Mubarak. Ujar Abdullah bin Mubarak, mengapa rukun Islam itu 5? Kita membahas khamsah dulu, membahas 5. Nah, ternyata di dalam 5 ini ada rahasianya. Apa rahasianya? Ma ja'a pasadu hadhil ummah. Ma itu masuk ke dalam madi, maknya nabi. Ma ja'a tidak datang pasadu hadhil ummah, kerusakan ini umat Nabi kita Muhammad nih. Mudah kampung kita bagus-bagus. Mudah kampung daripada orang yang 5. Rupanya nang 5 itu desi juga di kampung. Siapa nang 5? Nang 5 ini punya baik umat Nabi Muhammad. Nang 5 ini punya rusak umat Nabi Muhammad. Tihang punya runtuh nang bangunan.
Punya tiang kokoh bangunan. Napa? Yang pertama al-ulama'u. Yang pertama orang alim. Kita doakan guru-guru kita, terutama ulun yang masuk ke pesantren, orang yang masuk ke majelis ilmu, orang yang masuk ke sekolahan, ke madrasah, berarti anak pian, cucu pian itu menjadi orang yang rukun kedua, rukun sembahyang, yakni siapa? Tulabul ilim, seperti guzak, orang yang jihad fisabilillah. Mudah anak cucu alim-alim, mudah dia beruntung sekolahkan ke ngurus salam sponsor selanjutnya. Nah itu mengapa gerak? Nah ini penting nih. Jadi kebagusan murid ini mempengaruhi karena lawan masyarakat, mempengaruhi. Ampun maaf bila ampun maaf. Ulun kada menyambar di daerah mana, cuma ada. Mungkin di kampung situ, pemuak di situ. Ulun punya ulun sambat, dia tahu. Asal sambat. Di kampung situ tuh mainan iya, minuman iya, berjudi iya, berkabibinian iya. Wayah ini alhamdulillah ampihan. Nah pegeran jadi ampihan. Wayah ini anak cucunya mengaji sekolah pesantren, maulidan hidup, majelis taklim hidup, sekolahan wayah hidup. Ampi di kampung situ minuman maubat macam-macam ampi. Berarti mempengaruhi benar. Jadi punya ada majelis ilmu, ya kan? Sekolahan itu untung benar. Mengapa gerak setidaknya orang menggui maksiat di kampung situ supan anu punya handak benakal ke kampung sebelik. Nang kali dia majelis ilmunya, nang kali dia sekolahannya, kali dia gurunya, nang kali dia disupaninya. Jadi oleh karena itu untung dua sudah. Yang ketiga sadar sembahyang puasa. Nah puasa ini siapa? Ujar Abdullah bin Mubarak adalah al-ubah az-zuhad, orang-orang yang ahli ibadah. Baca dalail khairat, istighfar sering, ketujuh baca Quran, baca salawat, hari-hari beramal beribadah. Nah ini termasuk bagus kada bagusnya mempengaruhi lawan umat. Jadi kita syukur di kampung punya ada maulidan lah. Ampun maaf bila ada satu kampung ketujuh tahlil, ketujuh baca yasin, sabar malam Jumat. Sekalinya kampung itu kedatangan ustaz, kedatangan guru dari luar, diundang ke dalam. Sekalinya berceramah tahlil bid'ah, baca yasin malam Jumat bid'ah. Sekalinya orang kampung di situ ampihan bertahlil, ampihan beryasin, nak pulang minuman mau obat pulang. Jadi punya situ memadahkan yasin nanti bid'ah malam Jumat atau bertahlil bid'ah, tolong gantiakan amalan yang tak bagus supaya orang jangan minuman mau obat. Paham panjenengan? Berarti pahamannya burdahan itu bagus, dalail itu bagus, maulidan itu bagus, daripada kita ada menaruhan baik yasinan. Jadi lucu tuh ya dalam bid'ah itu. Ampihan orang, tinggal ampihan kan tidak lagi ulahan. Pada nonton buli ke asal lah. Nah jadi bagus saja punya atas burdahan, tahlilan daripada acara ada menaruhan. Nah kalau di kitab itu kalau di kitab Bajuri penyebab sembahyang gerhana itu gara-gara Yahudi. Yahudi itu punya gerhana bulan di kitab Bajuri itu. Orang-orang Yahudi itu mengatuk panci, mengatuk diskom, mengambil anak panah, memanah ke bulan. Jadi rame orang Islam ini cakangan menonton. Jadi pawai jadinya melihat Nabi Muhammad lalu timbul sembahyang gerhana. Sunyi Yahudi kedua lagi menonton.
Ini dalil menunjukkan Islam itu luar biasa. Jadi oleh karena itu kita bersyukur ada amalia dalail tapi atas berdulatif maka nang itu dulu bagus ada mulai kurang. Paham? Tidak. Yang keempat zakat lah. Zakat siapa? Zakat tujar. Dunia orang sugih. Jadi punya orang sugih pemurah, insya Allah kampung tuh bagus, sekolahan bagus, majelisnya bagus, pondok pesantrennya bagus, asal ada orang sugih pemurah. Nah ngali itu sugih cuma, nah ini ngali ini, ada ini wujudnya ini kan menyinggung ada cuma beban. Ini mantek ini rukun juga, orang sugih ini rukun juga. Yang kelima yang terakhir haji itu apa? Ulat itu pemimpin, pembakalnya, RT-nya, bupatinya, camatnya, gubernurnya, presidennya. Munya bagus pembakal, insya Allah bagus rakyat. Munya bagus bupati, bagus rakyat, bagus presiden, bagus rakyat. Mengapa gerak? Karena yang 5 ini adalah fondasi. Siapa yang berucap Abdullah bin Mubarak? Mudah-mudahan bagus sebenarnya. Nomor 1, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, syahadat. Syahadat itu artinya meyakini. Karena syahadat itu bermakna tayakun, bermakna iktikad. Meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini namanya disebut sahadatul Islam, bukan sahadatul sembahyang. Di sembahyang ada syahadat tasyahud kan, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Kalau ini namanya syahadat Islam. Ulun melihat di dalam kitab